Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A. Dengan saya Nadia Syakira, NPM A1C 024048. Saya Anita Tri Rahayu dengan NPM A1C 024044. Saya Ayu Lestari dengan NPM A1C024049. Akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan mewawancarai Purnawirawan Polri. Di sini sudah ada Pak Hasdi. Selaku narasumber pertama pada hari ini. Selamat siang Bapak, kami dari Universitas Bengkulu ingin mewawancarai Bapak mengenai dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jadi saat ini banyak masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Jadi sepengalaman Bapak selama bertugas di kepolisian, apakah Bapak merasakan adanya perubahan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, Pak? Iya, baik, terima kasih ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama bertugas, selama dinas di kepolisian, saya merasakan di masing-masing daerah itu berbeda. Jadi saya pernah bertugas di wilayah Kota Bengkulu, kemudian wilayah Muko, kemudian di wilayah Kepayang. Tentunya karakter masyarakatnya berbeda-beda. Dan kepercayaan masyarakat juga akan berbeda-beda terhadap polisi, tergantung yang pertama dipengaruhi oleh tingkah laku polisi itu sendiri. Apabila polisi bersikap baik dan selalu melayani masyarakat, tentunya kepercayaan masyarakat akan meningkat. Tetapi apabila kadang-kadang oknum polisi yang merusak akibat dari tingkah laku yang mencederai nama baik Polri, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri itu. Itu tadi masing-masing wilayah juga mempunyai karakter yang berbeda dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda. Tingkat pendidikan masyarakat juga akan mempengaruhi, artinya kepercayaan terhadap Polri. Tingkat pendidikannya, pengetahuannya dan penilaiannya terhadap Polri itu sendiri, sehingga akan dipengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan adanya perbedaan dari tingkat pendidikan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa penyebab utama dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Pak? Iya, seperti yang saya bilang tadi ya, faktor yang mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu kadang-kadang disebabkan oleh tindakan oknum Polri yang mencederai, merusak nama baik Polri. Mungkin salah satu oknum dari kepolisian tersebut melakukan tindakan yang menyakiti rakyat, yang sehingga menuai, artinya ketidaksetujuan atau protes dari masyarakat terhadap tindakan oknum tersebut, sehingga seluruh kepolisian akan terkena dampaknya, sehingga secara otomatis artinya masyarakat akan berkurang kepercayaannya terhadap institusi kepolisian tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian? Ya, jadi kalau menurut saya
Artinya salah satu mungkin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Yang pertama tentunya polisi harus memperbaiki diri, terutama tingkah laku. Tingkah laku harus berubah, artinya lebih banyak artinya merangkul masyarakat atau mendekatkan diri ke masyarakat dalam rangka untuk menciptakan situasi kamtipmas. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi sendiri juga harus meningkatkan ilmunya, meningkatkan pengetahuannya, yaitu terutama menguasai peraturan perundang-undangan yang ada dan mengikuti perkembangan keilmuan yang berkembang. Yang tentunya kalau dulu artinya masih terpengaruh dengan cara lama, untuk sekarang tidak bisa lagi, harus menyesuaikan dengan situasi sekarang yang sudah serba terbuka, yang sudah transparan sekali terhadap masyarakat. Apapun yang dilakukan Polri itu tentunya akan dipantau oleh masyarakat. Nah, jadi harus meningkatkan pengetahuan dan keilmuan dari polisi itu sendiri sehingga dia bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancari pada siang hari ini. Jadi itulah wawancara kami bersama Pak Hasdi pada siang hari ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat umum yang di sini sudah ada Ibu Sri sebagai narasumber kedua. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya dari mahasiswa Universitas Bengkulu izin mewawancarai Ibu mengenai turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Nah, sekarang ini kan banyak sekali masyarakat yang kurang percaya terhadap aparat kepolisian. Menurut Ibu, apa penyebab utama turunnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian? Di sini saya akan menjawabnya. Penyebab utamanya adalah karena adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta tindakan yang tidak sesuai dengan keadilan. Selain itu, lambatnya penanganan kasus tertentu dan perlakuan yang kurang adil antara masyarakat biasa dengan mereka yang berpengaruh juga membuat masyarakat kurang percaya terhadap institusi kepolisian. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu merasa ada kasus tertentu yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin menurun? Nah, menurut saya ada, yaitu kasus-kasus besar seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kasus kekerasan ataupun suap seringkali terjadi. Misalnya kasus yang melibatkan aparat kepolisian dalam kejahatan atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban tertentu. Kasus semacam ini menimbulkan rasa tidak kepercayaan dan aman dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Untuk yang ketiga, menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh institusi kepolisian untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tersebut? Yang perlu ditujuki oleh aparat kepolisian yaitu tentunya transparansi dalam penanganan kasus, seperti pemberantasan korupsi di bagian dalam mereka, serta tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar hukum. Selain itu, membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui pendekatan dan pelayanan publik yang lebih responsif. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, itu saja wawancara dari salah satu masyarakat umum. Saya akhiri. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Fatia yang dimana Fatia ini merupakan salah satu mahasiswa hukum dari Universitas Bengkulu. Selamat sore Fatia. Sore. Nah, langsung saja ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah
menurut Fatia sendiri, apa sih akar permasalahan yang menyebabkan oknum kepolisian itu melakukan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu mungkin akar utamanya itu adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai kode etik mereka sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kode etik itu merupakan pedoman moral dan profesional bagi aparat tersebut untuk melakukan tugasnya yang tentunya harus dipahami oleh setiap personal kepolisian itu sendiri, meliputi integritas, keadilan, lalu penghargaan mereka terhadap martabat manusia, termasuk juga dengan pemahaman dan perlindungan HAM. Nah, oleh karena itu ketika mereka kurang pemahaman mengenai kode etik ini tadi, mereka tidak tahu di mana saja kewajiban-kewajiban mereka, hak-hak mereka, batasan-batasan mereka dalam bertugas. Lalu ketika dihadapi oleh situasi nyata seperti penangkapan, penyidikan, lalu interogasi, itu seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak tahu apa prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Seringkali kita dengarkan bahwasannya di hal-hal seperti di saat ada tersangka yang diinterogasi, sering oknum-oknum tertentu itu menggunakan kekerasan atau ancaman, sehingga ya itu sudah jelas-jelas saja itu melanggar hak asasi manusia. Oke, terus menurut Fatia sendiri, apa saja sih bentuk pelanggaran HAM yang paling sering dilakukan oleh oknum kepolisian saat menjalankan tugasnya? Contoh kasus yang paling sering kita dengar tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum kepolisian itu adalah kekerasan fisik. Seperti contoh yang saya kasih tahu tadi tentang interogasi, itu ada kasusnya di Maluku Utara tahun 2021, ada tersangka pencurian itu mengalami penyiksaan fisik oleh oknum kepolisian di saat ia lagi interogasi. Ini menunjukkan bahwasannya memang pihak kepolisian ini kurang pemahaman tentang kode etik mereka sendiri dan juga kurang pemahaman tentang perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu adalah penangkapan sewenang-wenang. Contohnya kasus-kasus seperti korban begal lalu korban pelecehan seksual yang melakukan pembelaan diri sampai melampaui batas atau mungkin bahkan ia membunuh si pelaku. Nah, dia malah berubah menjadi si pelakunya, yang korbannya berubah dari pelaku, yang pelaku jadi korban. Nah, jadi di sini tuh pihak kepolisian tetap memproses hal tersebut, padahal ketika seseorang korban itu membela diri mereka sudah tidak bisa lagi diproses pidana sesuai dengan KUH Pidana pasal 43, karena mereka memang benar-benar melindungi jiwa mereka, lalu harga diri, lalu juga harta dan benda. Nah, oke, yang terakhir nih, menurut Fatia sendiri, apa saja sih langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh oknum kepolisian itu sendiri? Nah, untuk solusi pencegahan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, itu yang pertama mereka memang harus meningkatkan dulu pemahaman mereka mengenai perlindungan hak asasi manusia, karena itu memang benar-benar tugasnya kepolisian kan. Lalu untuk komunikasi dengan masyarakat itu memang untuk dalam mengatasi masalah atau kasus-kasus tertentu memang harusnya komunikasi itu didahulukan dibanding kekerasan, dan juga dibuatlah hotline atau jalur untuk masyarakat melakukan pengaduan. Pokoknya akses lah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila memang ada oknum-oknum dari kepolisian yang melakukan pelanggaran, dan akses ini tentunya harusnya dilindungi oleh lembaga-lembaga yang independen seperti Komnas HAM. Lalu jika memang ada tersangka oknum kepolisian ini memang terbukti bahwasannya mereka melakukan pelanggaran HAM, itu diberikan sanksi yang tegas, tidak hanya secara lisan tapi memang benar-benar bentuk disiplin gitu. Baik, terima kasih kepada Fatia atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi itulah tadi wawancara terhadap narasumber kita yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.